Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Prihandini Santoso. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UTS Cyber Security Management dengan judul Studi Kasus Pencegahan dan Penanganan Keamanan Data dan Informasi pada Instansi Keuangan. Profil kasus, saya memberi contoh PT Bank Digital Nusantara mengalami serangan phishing dan social engineering yang menargetkan nasabah dan pegawai. Serangan tersebut bertujuan mencuri informasi penting seperti username, password, dan data nasabah yang dapat digunakan untuk tindakan kriminal. Tujuan studi kasus ini adalah menganalisis ancaman yang terjadi, memahami langkah pencegahan, mengetahui cara penanganan insiden, serta memahami dampak keamanan cyber terhadap sektor keuangan. Cybersecurity sendiri adalah upaya melindungi sistem, jaringan, aplikasi, dan data dari akses atau serangan yang tidak sah. Dalam era digital, keamanan cyber menjadi sangat penting karena hampir seluruh aktivitas bisnis bergantung pada teknologi informasi. Prinsip CIA. Keamanan informasi didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentially menjaga kerahasiaan data, integrity memastikan data tidak diubah secara ilegal, dan availability memastikan data tetap tersedia saat dibutuhkan. Ancaman cyber. Ancaman yang umum terjadi meliputi phishing, malware, ransomware, social engineering, pencurian data, dan akses ilegal. Ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial maupun kebocoran informasi penting. Identifikasi risiko. Risiko utama yang dihadapi adalah kebocoran data, penyalahgunaan akun, gangguan operasional, kerugian finansial, dan kerugian reputasi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan risk assessment untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas pengamanan. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah penerapan multi-factor authentication atau MFA, menggunakan enkripsi data, memperkuat keamanan jaringan dengan firewall dan sistem deteksi instruksi, serta meningkatkan security awareness melalui pelatihan rutin kepada pegawai. Langkah-langkah yang tadi bertujuan mengurangi peluang terjadinya serangan cyber. Dan apabila serangan telah terjadi, perusahaan harus segera mengisolasi sistem yang terdampak, melakukan investigasi forensik, mereset akses yang dicurigai, memulihkan data dari backup, dan melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dampak jika tidak ditangani, serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial, kebocoran data, hilangnya kepercayaan nasabah, dan bahkan sanksi dari regulator. Dampak tersebut dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Sebagai kesimpulan, keamanan cyber merupakan kebutuhan penting bagi instansi keuangan. Pencegahan melalui manajemen risiko, audit keamanan, klasifikasi data, dan peningkatan kompetensi SDM harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, data dan informasi perusahaan dapat terlindungi dari berbagai ancaman cyber. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.